Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Dan ini adalah bagian yang pertama dari tutorial dari Diklat Sami Sanov yang ke-44 tentang mendesain PTM, pembelajaran tatap muka, pasca PBM online dengan sentuhan inovasi dan kreasi. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana untuk mendesain sebuah pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, pasca dari pembelajaran online pada masa pandemi yang lalu. Karena pada saat ini, tahun 2022, kita sudah memasuki PTM atau pembelajaran tatap muka. Baik, izinkan saya untuk berkenalan terlebih dahulu. Ini adalah profil saya. Kemudian ini adalah beberapa kemampuan yang saya miliki atau kompetensi keahlian yang saya miliki. Dan ini adalah tahapan dalam pelatihan pembuatan skenario atau RPP, membuat rancangan atau desain pembelajaran tatap muka pasca PBM online dengan sentuhan inovasi dan kreasi. Jadi pertama nanti kita akan bicara tentang bagaimana sih gambaran PBM daring atau PTM pasca pandemi ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang itu. Kemudian nanti kita akan bicara juga tentang strategi pendidikan pasca pandemi seperti apa, agar Bapak Ibu nanti punya gambaran di PTM ini nanti kita harus seperti apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana cara untuk mendesainnya. Maka di bagian yang ketiga nanti akan kami berikan contoh pengembangan pembelajaran pasca pandemi, tentunya dengan sentuhan kreatif, inovatif, dan bikin siswa semakin aktif. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diberikan bagaimana cara untuk mendesain langkah-langkah dalam pembelajaran tatap muka yang kreatif dan inovatif, dan tentunya ada penugasan membuat skenario pembelajaran tatap muka atau berbentuk RPP. Baik Bapak Ibu, kita akan di sesi yang pertama teori-teori dulu ya. Nanti setelah teori paham baru kita langsung masuk ke praktek pembuatan RPP-nya. Nah, jadi yang akan kita bahas nanti adalah gambaran pembelajaran di masa pandemi seperti apa, meningkatkan kualitas pembelajaran di masa pandemi itu harusnya guru seperti apa gitu ya. Kemudian strategi pendidikan pasca pandemi nanti seperti apa, dan yang paling penting adalah 4 elemen penting dalam terlaksananya strategi pendidikan pasca pandemi. Nanti juga ada strategi pembelajaran yang harus diperhatikan pasca pandemi dan contoh pengembangan pembelajaran pasca pandemi. Baik, sekarang kita akan masuk ke teori yang pertama atau membahas tentang gambaran pembelajaran di masa pandemi. Baik Bapak Ibu, pandemi ini sangat mempengaruhi dunia pendidikan atau dunia edukasi Indonesia ya. Setelah munculnya wabah COVID-19 di belahan bumi, terlebih adanya surat edaran dari Menteri nomor 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak dan seluruh penyampaiannya materi harus disampaikan di rumah masing-masing atau secara daring. Maka sejak adanya pandemi tersebut kita sudah memasuki yang namanya pembelajaran daring. Nah, apa saja sih Bapak Ibu yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran daring? Tentunya Bapak Ibu pada masa pandemi kemarin itu sudah banyak sekali ya menggunakan beberapa metode. Kalau tidak menggunakan metode atau bahkan hanya sekedar memberikan tugas terus ya, nanti yang terjadi adalah ya ini yang ditetapkan sama Pak Menteri, yaitu adanya lost generation. Artinya apa? Siswa tidak mendapatkan sentuhan pembelajaran, jadi hanya teori saja. Kemudian untuk prakteknya secara online, secara virtual, secara maya, sehingga mereka akhirnya apa ya, kalau bisa mengatakan itu motoriknya tidak bekerja, dalam artian minim sekali digunakan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu seharusnya dalam pembelajaran online dulu ya, ketika masa pasca pandemi, pada masa pandemi, Bapak Ibu bisa mengembangkan beberapa metode ini, misalkan project based learning ya. Metode based learning ini adalah Bapak Ibu, diimplikasi dari surat edaran Mendikbud ya nomor 4 tahun 2020, di mana memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar agar lebih bisa berkolaborasi, gotong royong dan empati dengan sesama, walaupun secara virtual atau di dunia maya. Ya, jadi metode project based learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen maupun inovasi. Ada juga yang namanya daring metode atau metode daring ya. Jadi metode ini memanfaatkan jaringan online dan bisa membuat para siswa kreatif menggunakan fasilitas yang ada, seperti membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah, maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online.
Metode ini sangat cocok diterapkan bagi pelajar yang berada pada kawasan zona merah atau yang pada saat pandemi kemarin itu banyak sekali ya kasusnya ya. Dengan menggunakan metode full daring seperti ini, sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui ya, ada dua minimal, masih ada dua ini ya. Yang pertama adalah project based learning atau pembelajaran berbasis project, di mana siswa diberikan project, terus kemudian mereka bisa mengerjakan secara individu maupun kelompok. Terus yang kedua yaitu metode daring. Nah, apa yang metode ketiga? Yaitu luring. Nah, ini Bapak Ibu, walaupun pada masa pandemi kemarin, kita juga bisa menggunakan luring metode, yaitu model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka, dengan tetap memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kemarin ada di zona hijau maupun zona yang diizinkan untuk tatap muka, itu tetap bisa menggunakan luring metode atau metode luring ya. Metode ini sangat pas buat pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat new normal ya. Dalam metode yang satu ini, siswa akan diajar secara bergiliran atau shift ya. Kemudian model pembelajaran luring ini disarankan oleh Mendikbud untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin sudah melaksanakan metode luring, itu biasanya satu KD-nya ada yang digabung ya, kemudian ada mungkin yang dipangkas, yang enggak, yang ada yang bisa disampaikan, ada yang tidak disampaikan, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus juga kadang-kadang Bapak Ibu juga menemukan jam pelajarannya dikurangi ya, seperti itu ya. Jadi itu adalah metode luring ya. Metode ini dirancang untuk menyiasati penyampaian kurikulum agar tidak terlalu sulit saat disampaikan kepada siswa. Selain itu, pembelajaran yang satu ini juga dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang atau nggak memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk sistem daring ya, gitu. Baik, sekarang kita menuju ke yang keempat nih ya. Ini biasanya Bapak Ibu guru yang memiliki kelebihan atau mungkin tempatnya berdekatan dengan siswa, itu bisa memiliki namanya menggunakan metode home visit ya. Jadi home visit ini merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ya. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi gurunya itu bisa bertemu di sebuah tempat di tengah-tengah antara siswa, dalam artian bisa datang ke rumahnya siswa, atau mungkin perwakilan siswa yang ya tentunya harus menjaga protokol kesehatan ya. Jadi pengajar mengadakan home visit ke rumah pelajar yang pada dalam waktu tertentu ya. Dengan demikian, materi yang akan diberikan kepada siswa bisa tersampaikan dengan baik karena materi pelajaran dan tugas langsung terlaksana dengan baik di bawah bimbingan guru ya. Itu Bapak Ibu. Ada 4. Sekarang kita menuju yang ke metode yang kelima, yaitu integrated curriculum. Metode ini akan lebih efektif bila merujuk pada project base ya, yang mana setiap kelas akan diberikan project yang relevan dengan mata pelajaran terkait. Jadi gabungan ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam metode ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan materi pembelajaran dari mata pelajaran lainnya. Dengan menerapkan metode ini, selain pelajar yang melakukan kerjasama dalam mengerjakan proyek, guru lain juga diberi kesempatan untuk mengadakan team teaching dengan guru pada mata pelajaran lainnya. Jadi dalam pembuatan pembelajaran menggunakan integrated curriculum ini, siswa nanti dimudahkan karena ibaratnya seperti tematik ya, kalau di SD itu Bapak Ibu ya. Jadi beberapa mata pelajaran itu dijadikan satu tugas dan guru pun bisa nanti bisa memberikan tugasnya secara team teaching ya. Jadi bisa langsung tidak satu guru satu mapel satu tugas juga ya, tapi digabung ya, seperti itu. Integrated curriculum ini bisa diaplikasikan untuk seluruh pelajar yang berada di semua wilayah ya, karena metode ini akan diterapkan dengan sistem daring. Jadi pelaksanaan integrated curriculum ini dinilai sangat aman bagi pelajar. Itu Bapak Ibu. Nah, ada juga yang namanya blended learning ya. Ini yang tahun 2021 kemarin itu sempat heboh ya. Gimana kalau kita gabung saja ya? Blended learning itu apa sih? Ya, metode blended learning ini adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference ya. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Metode ini efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para pelajar ya. Jadi
ada dalam blended learning ini pernah juga dilakukan di sekolah kami ya Bapak Ibu. Guru mengajar di kelas, ada siswanya, tapi juga ada juga siswa yang di rumah ya, jadi secara daring. Jadi hanya menggunakan bantuan seperti kamera HP yang itu akan dijadikan video conference ya, sehingga nanti antara siswa di rumah juga bisa memperhatikan guru ketika mengajar di kelas. Siswa yang ada di kelas pun juga bisa memperhatikan guru yang ada di kelas juga mengajar. Jadi itu namanya blended learning. Oke, kita lanjut. Sekarang apa sih ya? Ini teori yang berikutnya setelah Bapak Ibu tadi tahu tentang metode-metode apa yang bisa digunakan selama pembelajaran masa pandemi ya. Ada berapa tadi Bapak Ibu? Iya, ada 6 metode. Sekarang akan kita bicarakan apa sih perbedaan antara sekolah daring dan sekolah luring ya. Nah, jadi sekolah daring maupun sekolah luring itu Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya. Kalau sekolah daring atau sekolah online itu semua bisa menggunakan yang namanya e-learning ya. Jadi pembelajaran menggunakan fasilitas internet dan sebagainya ya. Sedangkan untuk luring atau offline ya, itu biasanya tidak menggunakan e-learning Bapak Ibu. Bisa menggunakan buku teks, LKS, kemudian bisa menggunakan modul, alat peraga, ya, poster dan sebagainya. Itu untuk yang luring. Sedangkan yang daring, Bapak Ibu bisa sifatnya nanti menggunakan internet, kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi, baik itu sinkronus maupun asinkronus, ya. Tentunya juga dalam pengerjaannya selain penjelasannya secara online, Bapak Ibu nanti juga bisa melaksanakan penugasan secara offline, yaitu yang harus bersifat rekaman interaktif gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian menggunakan audiovisual maupun memberikan rekaman berupa audio seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara tentang definisi pembelajaran daring dan luring, pembelajaran daring dan luring itu sudah pernah dilakukan di dalam dunia pendidikan Indonesia. Bahkan semakin hari pembelajaran daring menjadi lebih relevan dan layak diterapkan dibandingkan luring. Tuh, kenapa? Nah, pembelajaran daring itu adalah sistem belajar tanpa tatap muka secara langsung dengan memanfaatkan komunikasi dan teknologi internet serta dilaksanakan secara online. Itu adalah pembelajaran daring. Nah, sebuah kondisi dikatakan daring itu jika memenuhi beberapa persyaratan Bapak Ibu. Yang persyaratan pertama adalah di bawah pengendalian langsung dari alat yang lainnya, ya. Kemudian di bawah pengendalian langsung dari sebuah sistem. Jadi ada alatnya, ada toolsnya, kemudian juga ada yang namanya sistem dalam pengoperasian atau pembelajarannya. Tersedia untuk menggunakan penggunaan itu segera atau real time. Dalam artian kalau daring ini sifatnya real time ya Bapak Ibu ya. Tersambung pada suatu sistem dalam pengoperasiannya, bersifat fungsional dan siap melayani. Nah, ini saya kasih sebuah gambar ya, ilustrasi bahwa seorang guru itu kadang-kadang mengajar di depannya laptop, tapi juga kadang-kadang mengecek HP-nya. Siswa sudah mengumpulkan tugas apa belum, kemudian kadang-kadang juga harus melihat yang namanya chat dari siswa dan sebagainya. Ada yang menggunakan Google Classroom, kemudian juga bisa memanfaatkan e-learning yang lainnya, kuisnya bisa menggunakan Quizzes dan sebagainya. Itu ya, itu jika dikatakan sebagai pembelajaran daring. Nah, kalau pembelajaran luring seperti apa? Nah, untuk pembelajaran luring itu artinya bentuk belajar yang dilaksanakan dengan pertemuan fisik secara langsung face to face Bapak Ibu, tanpa bantuan teknologi internet untuk komunikasi. Ya, semuanya berlangsung secara offline. Dari sisi definisi sudah berbeda, tentu saja masih ada perbedaan lain dari penerapannya dengan berbagai ciri-ciri tersendiri. Oke, kita akan bahas ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah perbedaan belajar daring dan luring. Kenapa kok saya memberikan mungkin Bapak Ibu sudah paham ya tentang perbedaan ini ya. Ini sekedar kami berikan lagi Bapak Ibu teori ini agar nanti ketika kita mendesain PTM, pembelajaran tatap muka, Bapak Ibu bisa mengkolaborasikan sesuatu yang penting-penting di pembelajaran daring bisa dimasukkan dalam PTM. Kemudian sesuatu yang wajib untuk digunakan dalam PTM melalui pembelajaran luring, maka lebih ditekankan pada kreatif dan inovatif. Seperti itu ya. Jadi disinilah Bapak Ibu beberapa kondisi ketika pelajaran itu bisa dikatakan daring. Menggunakan medium teknologi, ada jaringan internet untuk komunikasi, menggunakan sistem untuk bisa tatap muka seperti Zoom, seperti Webex, seperti apalagi ya, banyak sekali ya. Bisa diikuti dari berbagai lokasi.
Jadi tidak harus ada tatap muka Bapak Ibu ya. Jadi mereka tatap mukanya melalui aplikasi atau menggunakan sarana atau alat. Tidak terbatas oleh waktu, tapi biasanya sifatnya real time. Karena itu kalau pembelajarannya online. Bersifat siap melayani dan bisa langsung dilaksanakan. Sedangkan pembelajaran luring itu semua peserta dalam satu lokasi atau ruang yang sama. Biasanya klasikal adalah satu kelas Bapak Ibu. Hadir secara fisik, tidak menggunakan teknologi jaringan dalam berkomunikasi. Nah, ini kalau saya bisa memberikan penjelasan Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita bisa tahu ya apa itu yang namanya metode-metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran online. Kemudian tadi teori yang kedua adalah perbedaan pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Nah sekarang, nah ini Bapak Ibu, bedanya skala tatap muka dengan skala online. Sekolah ya. Sekolah tatap muka dengan sekolah online. Apa sih bedanya gitu ya? Baik, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan sekolah tatap muka dengan sekolah online. Dari gambarnya sudah kelihatan. Sekolah tatap muka tidak ada aplikasi, tidak ada alat, sifatnya tatap muka. Ya, antara guru dengan siswa langsung ada di satu kelas atau satu tempat. Sedangkan yang namanya pembelajaran atau sekolah online itu biasanya menggunakan tools tertentu. Antara guru dengan siswa itu dibatasi dengan yang namanya aplikasi dan alat. Ya. Tapi kita harus tahu Bapak Ibu secara lengkapnya seperti apa. Baik, sekarang kita bahas. Sekolah tatap muka dengan sekolah online tentu sangat jauh berbeda. Di mana jika sekolah online merupakan metode belajarnya berbasis teknologi yang proses belajar mengajarnya dilakukan secara jarak jauh dari rumah masing-masing. Itu adalah yang sekolah online yang pernah dilaksanakan Bapak Ibu. Ayo, siapa yang kemarin ketika pembelajaran online tidak pernah sampai menyapa siswa secara langsung face to face, dalam artian menggunakan Google Meet, Zoom, atau mungkin menatap langsung wajah siswa. Atau Bapak Ibu ketika online kemarin masih sifatnya hanya hello di WA gitu saja. Nah, ya. Jadi pastikan Bapak Ibu meskipun dalam pembelajaran jarak jauh kita minimal tahulah wajah siswa seperti apa, kehadirannya seperti apa ya. Di Indonesia, pembelajaran online lebih akrab disebut dengan nama PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Pedoman mengenai PJJ tersendiri tertuang dalam surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 ya. Baik, sementara sekolah tatap muka artinya proses belajar mengajar kembali dilakukan di sekolah. Jadi dalam pembelajaran tatap muka ini hanya saja dibatasi aturan-aturan yang berlaku sehingga prakteknya tidak bisa kembali normal seperti sedia kala ya Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang mungkin sekolah sudah PTM, tapi ada juga beberapa wilayah seperti Jakarta ini kan kasusnya sudah mulai naik lagi Bapak Ibu ya karena apa namanya Corona 19 ini yang terbaru ya dari varian terbaru ya, Omikron dan sebagainya, sehingga kasusnya mulai melonjak kembali, sudah mulai mendekati 400-500 kasus. Nah, itu biasanya nanti kalau ada yang namanya PTM terbatas atau pembelajaran tatap muka terbatas, nanti harus tetap utamakan, yaitu pembatasan, terus kemudian juga yang namanya protokol kesehatan itu tetap harus dinomorsatukan. Karena apa? Kesehatan itu lebih penting. Karena kita punya solusi selain pembelajaran luring atau tatap muka, yaitu pembelajaran daring atau pembelajaran PJJ jarak jauh ya. Itu Bapak Ibu. Nah, bagi tempat-tempat yang sudah zona hijau, yang sekarang nggak ada kasus lagi, yang nggak ada kasus baru ya. Nah, maka bisa melaksanakan PTM dengan cara yang lebih fleksibel, yang lebih lebih kreatif, lebih aktif seperti itu ya. Salah satu aturannya untuk kondisi kelas ya, ini Bapak Ibu bisa ngelihat ya di gambar itu bisa terlihat ketika pembelajaran tatap muka yang masih ada pembatasan ya antara guru dengan siswa sampai ada kayak pembatas berbentuk plastik seperti itu nih, dan jaraknya agak berjauhan. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang kita akan mulai membahas nih ya. Karena kita sudah mulai PTM nih ya. Sekarang apa sih kelebihan belajar di sekolah tatap muka itu apa? Nah, oke. Ini adalah salah satu gambar yang saya dapatkan dari SMP 1 ya, SMP Negeri 1 Surabaya ya. Ini adalah PTM yang terjadi di SMP Negeri 1 Surabaya, masih dalam kondisi terbatas ya, PTM terbatas. Nah,
Sekarang akan kita bahas apa saja kelebihannya ya. Jika dibandingkan dengan sekolah daring atau online, sekolah tatap muka memang memiliki kelebihannya sendiri. Apa sih kelebihannya? Nah ini, seluruh siswa dapat mengakses materi belajar yang sama tanpa terkendala. Jadi antara guru, siswa, dan materinya bisa langsung ya. Jadi langsung tatap muka, otomatis mereka bisa mengakses materi belajar yang sama tanpa terkendala. Kalau misalkan pada daring ya, kita tahu ya, Bu, bisa diulangi lagi Bu, tadi internetnya nggak bermasalah Bu, pedot-pedot. Nah, kalau dalam bahasa Jawa itu pedot-pedot itu putus-putus gitu ya. Nah itu. Nah maka kalau tatap muka, siswa, guru, materi itu bisa langsung diakses secara bersama-sama ya. Kemudian beban orang tua bisa sedikit berkurang. Nah, kenapa kok bisa berkurang? Akibat penggunaan kuota internet yang cukup besar lantaran belajar daring. Ya, kita tahu bahwa kemarin sering sekali ya orang tua itu mengeluh karena belajar daring ini butuh kuota, kemudian butuh aplikasi, butuh alat dan sebagainya. Maka dengan pembelajaran tatap muka, insya Allah beban orang tua itu bisa sedikit berkurang. Yang ketiga, oh ini saya salah tulis ya, meminimalisir ya terjadinya loss of learning. Nah ini yang kemarin minimalisir ya. Jadi meminimkan terjadinya loss of learning ya, kehilangan pembelajaran dan resiko psikososial terhadap anak-anak. Karena selama pembelajaran online kita jelas ya tahu ya, wong pembelajaran biasa saja, tatap muka saja, siswa itu kadang-kadang masih belum paham, apalagi pembelajaran daring. Dan mereka pun kalau tanya pun belum tentu yang kita jelaskan mereka bisa menangkap dengan baik. Nah itu Bapak Ibu. Maka jangan sampai kita terus online ya. Jadi kita usahakan ayo segera tatap muka. Kenapa? Ini yang kita takutkan, adanya loss of learning, kehilangan pembelajaran. Dan siswa itu nggak bisa yang namanya bersosialisasi. Kenapa? Dia di rumah terus, di depannya laptop atau di depannya HP. Sehingga mereka kerja kelompoknya bingung nanti seperti apa dan bagaimana gitu ya. Ini yang kita cari Bapak Ibu dalam PTM nanti. Yaitu siswa nanti bisa meningkatkan sosialisasi kembali, beradaptasi kembali dengan siswa, dengan sekolah, dengan lingkungan sekolah dan sebagainya. Nah, yang keempat kelebihannya adalah anak-anak bisa kembali bersosialisasi yang saya jelaskan tadi. Tentunya dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Terus yang kelima, interaksi antara guru dan murid bisa berlangsung secara maksimal. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita selama ini hanya tahu suaranya saja atau mungkin wajahnya saja, kita juga nggak tahu kadang-kadang video callan itu atau mungkin ketika Zoom ya, kita melihat siswa kita tapi nggak tahu kan bawahnya mungkin dia pakai sarung atau mungkin bahkan nggak pakai seragam gitu ya, karena hanya terlihat wajah dan bagian atas saja. Atau kadang-kadang dimatikan juga, kadang-kadang pernah ya kamera dimatikan, nggak tahu anak ini ada di situ atau enggak gitu ya. Maka interaksi antara guru dan murid bisa berlangsung secara maksimal. Yang keenam, guru bisa lebih mengawasi murid dalam mengikuti materi dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Ini Bapak Ibu, selama hampir 3 minggu PTM, banyak sekali Bapak Ibu, psikososial ini benar-benar terjadi. Ketika siswa itu diminta untuk kerja kelompok, ternyata masih ada anak yang motoriknya nggak berjalan, sehingga dia kebingungan. Kemudian juga ada, saya harus mengulang kembali materi yang dulu pernah saya sampaikan di pembelajaran online dalam PTM. Nah, inilah Bapak Ibu, PR atau pekerjaan rumah besar seorang guru yang mau untuk belajar, menciptakan PTM bagi siswa, bagi kelasnya, secara aktif dan kreatif. Makanya perlu diadakan diklat ini Bapak Ibu. Guru bisa lebih mengawasi murid dalam mengikuti materi dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Yaitu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, apa sih strategi pendidikan pasca pandemi? Akan kita bahas ya. Jika corona sudah usai, pemerintah berharap kualitas pendidikan di Indonesia dapat lebih baik walaupun sudah melalui berbagai kendala akibat COVID-19. Berikut adalah 5 strategi pendidikan pasca pandemi yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ya, strategi yang pertama adalah melakukan peninjauan kembali mengenai target pembelajaran seperti apa yang ingin dicapai. Hal ini itu bertujuan agar kegiatan-kegiatan dalam pendidikan tetap selaras dengan kondisi baru pasca pandemi atau new normal ya. Jadi Bapak Ibu yang kemarin ketika melaksanakan pembelajaran online mungkin masih ada yang namanya tujuan pembelajaran belum tercapai, terus kemudian target pembelajaran juga belum tercapai, maka ini harus kita evaluasi kembali, yaitu ditinjau kembali sehingga nanti yang kekurangan-kekurangan ini nanti bisa yang namanya lebih difokuskan pada PTM atau pembelajaran pada masa new normal. Nah,
Kebijakan yang kedua yaitu tentang strategi pendidikan pasca pandemi, yaitu mengidentifikasi sumber daya apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang inovatif selama new normal. Jadi kalau misalkan dalam pembelajaran daring kemarin, itu diketahui ya, oh ternyata ada kekurangan di gurunya ketika mengajar mungkin belum kreatif, belum inovatif, maka perlu adanya mungkin IHT atau mungkin ada pembimbingan kepada guru-guru agar nanti bisa meningkatkan kompetensinya dalam hal mengajar. Atau mungkin juga ada uh, kekurangan di bidang yang lainnya ya, misalkan peralatan atau mungkin jaringan internet dan sebagainya. Maka di situ strategi pendidikan yang kedua ini adalah mengidentifikasi sumber daya apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Yang ketiga, memetakan kondisi pengajar dan siswa yang akan menjalankan model pembelajaran baru dengan basis blended learning atau desain pembelajaran tatap muka sesuai dengan rancangan tentunya. Nah, di sini jika kondisi di tempat Bapak Ibu itu masih zona kuning atau mungkin masih ada kasus ya, maka bisa menjalankan yang namanya PTM terbatas dengan metode blended learning yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, sedangkan untuk yang sudah zona hijau atau mungkin tidak ada kasus lagi tentang corona, maka Bapak Ibu bisa melakukan namanya PTM full ya, seperti di Surabaya itu sudah ada PTM full. Maka di situ kita bisa memetakan kondisi guru yang ready, guru yang siap seperti apa, kemudian nanti siswanya nanti diolah seperti apa dengan pembelajaran, dengan pengaturan waktu, dengan pengaturan jadwal kurikulum yang tentunya mensupport tentang pembelajaran tatap muka, yaitu Bapak Ibu. Sedangkan yang keempat yaitu mengkaji gap. Nah, ini Bapak Ibu, biasanya gap antara kebutuhan dan juga ketersediaan untuk melakukan penyusunan langkah-langkah yang operasional dan strategis sebagai jembatan antara keduanya, ya. Jadi kalau kemarin masih ada ya dalam sistem pembelajaran mungkin ada guru yang online-nya bagus gitu ya, tapi juga ada yang menerapkan pembelajaran online-nya itu masih sederhana atau sekedar penugasan saja. Maka di sini kita harus mengkaji, kemudian mencari solusi untuk menyusun langkah-langkah yang operasional dan strategis. Sehingga jika nanti siswa itu ada keterlambatan belajar, mungkin ya ada loss pembelajaran atau apa, bisa segera untuk dideteksi Bapak Ibu. Kemudian jika ada guru yang masih mengalami dalam artian ketertinggalan kompetensi dalam hal pembelajaran online kemarin, maka dalam PTM nanti ini bisa diusahakan bisa memanfaatkan kelebihan dalam pembelajaran online dalam PTM-nya, seperti itu. Baik, sekarang kita menuju ke strategi yang kelima, yaitu mengeksekusi. Setelah tadi memetakan, kemudian mempersiapkan langkah-langkah, maka pastinya sekarang yang kelima adalah mengeksekusi, ya. Mengeksekusi secara inovatif langkah-langkah yang sudah disebutkan sebelumnya dengan menjalin hubungan baik atau kerjasama dengan pihak eksternal yang memberikan perhatian khusus pada pendidikan. Jadi pastikan sekolahnya Bapak Ibu nanti ada izin untuk melakukan PTM dari dinas, kemudian melalui komite sekolah ada izin siswa dapat masuk semua dalam PTM, kemudian kesiapan dari guru-guru dalam mengajar di PTM, dan tentunya sarana prasarana dalam PTM dengan lebih mendekatkan pada protokol kesehatan yang ketat, ya, itu harus tetap dilaksanakan, ya. Itu Bapak Ibu, yaitu 5 strategi pasca pandemi, persiapan kita sebagai stakeholder maupun seorang pendidik untuk membuat pembelajaran tatap muka nanti lebih fleksibel, lebih inovatif dan lebih kreatif. Nah, sekarang ini, ya. Strategi pembelajaran. Sekarang kita fokus ke gurunya sekarang ya. Strategi pembelajaran yang harus diperhatikan pasca pandemi. Ini bagi guru ya. Setelah pandemi ini berakhir, tentu pemerintah pusat atau Kemendikbud harus memperhatikan strategi pembelajaran yang lebih baik ya. Berikut ini merupakan strategi yang harus diperhatikan Kemendikbud pasca pandemi yang juga bisa nanti dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru ya. Yang pertama adalah membangun minat belajar peserta didik. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah paham ya ketika pembelajaran online kemarin banyak sekali yang namanya siswa itu keaktifannya kita kadang-kadang tidak bisa mengetahuinya karena apa sifatnya menggunakan video conference, dia kerjanya seperti apa juga kita nggak tahu, kemudian dia menjawab soal itu kadang-kadang apakah jujur atau tidak ya, maka kita harus membangun minat belajar peserta didik Bapak Ibu. Pembelajaran selama pandemi mungkin membuat anak merasa bosan dan jenuh.
sehingga menurunkan semangat belajar. Bahkan nggak jarang, siswa itu menganggap belajar daring sebagai beban yang dapat mengganggu mental mereka, mengingat tugas yang harus mereka kerjakan menumpuk, ya. Maka strategi pertama dalam pembelajaran pasca pandemi yaitu meningkatkan semangat belajar anak. Cobalah untuk membuat anak senang saat belajar di kelas nanti, ya. Bangun minat belajar peserta didik. Yang kedua, melaksanakan praktikum lapangan. Loh, apakah ini hanya untuk IPA saja? Oh, tidak. IPS juga bisa, Bapak Ibu, ya. Bahasa pun juga bisa, ya. Pasalnya ada beberapa pelajaran yang membutuhkan praktikum secara langsung di lapangan. Ketika masa pandemi, membuat peserta didik nggak bisa melakukan praktik, ya. Walaupun mereka praktik tapi menggunakan yang namanya aplikasi maupun mungkin maya, ya, secara virtual dan sebagainya, sehingga pemahaman materi kadang terhambat. Maka diperlukan strategi yang pas untuk membangun pembelajaran yang kurang maksimal dengan melaksanakan praktikum di lapangan. Jika Bapak Ibu guru kelas SD atau mungkin guru sosial maupun guru bahasa, maka Bapak Ibu bisa meningkatkan minat belajar siswa dan melaksanakan praktikum lapangan ini dengan cara belajar langsung di sekitar kelas atau mungkin menggunakan pendekatan-pendekatan secara motorik, ya, sehingga nanti siswa itu semakin antusias dalam pembelajarannya. Maka di sini penting sekali kita untuk bisa meningkatkan minat belajar siswa dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan bersifat bergerak, inovatif, kreatif, bikin siswa yang aktif seperti itu. Yang ketiga apa? Membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Ya, belajar daring menunjukkan bahwa tidak semua sarana dan prasarana di setiap wilayah Indonesia itu memadai. Beberapa orang mengeluh mahalnya kuota internet dan jaringan internet yang nggak stabil di beberapa wilayah menjadi polemik pembelajaran online saat ini, ya. Nah, strategi penting pendidikan pasca pandemi yaitu dengan memperbaiki dan membangun sarana serta prasarana di daerah yang tertinggal. Dengan begitu, maka infrastruktur digital di wilayah Indonesia merata dan tidak ada kesenjangan kembali ketika kegiatan pembelajaran jarak jauh, ya. Jadi, kalau Bapak Ibu kemarin ketika pembelajaran online sering mendapatkan keluhan dari siswa, Pak, putus-putus. Pak, nggak jelas. Pak, Bu, seperti itu. Maka, jika di sekitar wilayah Bapak Ibu ini jaringannya masih lemot, ya, mungkin internetnya nggak bagus, maka ini tugas dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memfasilitasi agar yang namanya jaringan internet itu bisa diakses di seluruh wilayah Indonesia, baik yang terpencil, yang terluar, maupun yang terdalam, ya, seperti itu. Baik, sekarang kita menuju yang keempat. Strategi yang keempat adalah pemahaman teknologi. Virus corona memberi pelajaran bagi dunia pendidikan Indonesia, di mana kita menjadi sadar bahwa pemahaman mengenai kemajuan teknologi sangat penting untuk pembelajaran dan menjalani hidup di masa depan. Hal tersebut meningkatkan masyarakat untuk belajar memahami kemajuan teknologi. Untuk mencapainya, diperlukan dukungan dari pemerintah untuk membangun infrastruktur digital dan dukungan masyarakat. Dan bagi guru, saya pasti memahami dan menyadari, juga pasti tahu, kalau guru-guru pada masa pandemi minimal juga belajar tentang teknologi. Benar ya Bapak Ibu, ya? Jadi Bapak Ibu yang dulunya pernah, yang penting ngajar, datang ke kelas, bawa buku atau spidol, selesai pulang, gitu aja. Maka dengan adanya pandemi kemarin, ya, pandemi saat ini, ya, maka Bapak Ibu pasti akan belajar. Belajar ngapain? Belajar untuk mengetahui lah sistemnya IT seperti apa, minimal menggunakan HP-nya untuk pembelajaran, membuat yang namanya grup kelas, menggunakan Google Classroom, menggunakan mungkin Kuiper, menggunakan Quizzes, menggunakan Zoom, dan sebagainya. Nah, hal inilah Bapak Ibu, mari kita gunakan pemahaman teknologi yang sudah kita pelajari di masa pandemi kemarin, itu untuk bisa digunakan juga pada masa PTM. Ya, tidak dalam artian untuk media online-nya, tapi gunakan fasilitas-fasilitas tersebut itu untuk memperkaya, mengkreasikan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, jadi jangan sampai sudah PTM tapi nanti tugasnya masih online, ya. Terus gunanya apa tatap muka, ya? Jadi Bapak Ibu ngajarnya ya tatap muka saja, tapi gunakan pendekatan online, misalkan untuk searching, browsing, kemudian untuk LKS atau LKPD, ya. LKPD di kita kan ada ya Bapak Ibu, ya, untuk mengerjakan soal-soal, tidak perlu lagi menggunakan kertas, ya, menggunakan mungkin aplikasi dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Baik, sekarang kita menuju ke slide berikutnya. Setelah pandemi COVID-19 berakhir, terdapat 5 langkah strategis yang dapat dilakukan setiap sekolah, di antaranya yaitu, ya, yang tadi sudah saya jelaskan, ya Bapak Ibu, meninjau kembali target pembelajaran,
mengidentifikasi sumber daya, kemudian bersiap-siap untuk dengan metode blended learning atau desain pembelajaran tatap muka, mengkaji kebutuhan dan ketersediaan penunjang pembelajaran, dan yang terakhir adalah mengeksekusi langkah-langkah strategis tersebut dengan kreatif dan inovatif. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi kajian kita. Roh dalam pembelajaran itu terletak pada kegiatan pembelajaran. Maka fokus pada diklat kali ini adalah melatih guru untuk merancang pembelajaran tatap muka yang kreatif dan inovatif yang bisa dilihat dari skenarionya atau RPP-nya pada bagian kegiatan pembelajarannya. Nah, maka di video selanjutnya Bapak Ibu kita akan membahas seperti apa ya contoh-contoh dan bagaimana ya cara membuat RPP yang kreatif inovatif untuk kebutuhan pembelajaran tatap muka. Seperti apa? Jangan kemana-mana, masih di channel Aris Eka Prasetya Official. Kita akan menuju langsung eksekusi bikin yang namanya RPP pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.